Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Amma ba'd. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita selalu berucap syukur. Sekurang-kurangnya kita selalu mengucapkan alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua, yang jumlahnya tidak terbilang. Antara lain rahmat nikmat yang berupa kesehatan jasmani, rohani, lingkungan hidup. Sehingga dengan modal sehat sampai detik ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini dicatat dan dihitung oleh Allah sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin. Salawat dan salam moga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Melalui khutbah ini saya selaku khatib berwasiat takwa untuk diri saya dan untuk kita semua. Mari kita senantiasa, mari kita selalu meningkatkan takwa Allah atau meningkatkan keikhlasan kita dalam rangka melaksanakan apa saja yang diperintah oleh Allah dan meningkatkan keikhlasan kita dalam rangka menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita ikhlas melaksanakan perintah, ikhlas menjauhi larangan Allah, Allah berkenan memberikan keselamatan kepada kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Dalam rangka menambah wawasan agar supaya kita semakin takwa Allah, maka khutbah kita kali ini berjudul atau bertema mengemban amanah khalifah di muka bumi. Judul atau tema ini sudah disiapkan oleh takmir masjid. Mudah-mudahan saya dapat menguraikannya secara garis besar apa yang dimaksud dengan judul tersebut. Muslimin rahimakumullah. Sejak awal penciptaan memang manusia ini diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jenis manusialah yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi
pemimpin di bumi ini. Sekurang-kurangnya dia dapat memimpin dirinya sendiri untuk keselamatan dirinya di dunia ini maupun di akhirat nanti. Untuk dapat berkiprah sebagai pemimpin, sebagai pengatur di bumi ini, ternyata juga Allah sudah menyiapkan sarananya, menyiapkan segala-galanya untuk diatur agar supaya manusia itu dapat bahagia, dapat menempuh kehidupannya di bumi ini. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kita disiapkan ada lahan, ada tempat tinggal, ada tempat untuk berteduh, ada tempat untuk berkiprah. Wa mata'un, dan Allah menyiapkan kesenangan, kebahagiaan yang Anda pilih. Ilahin, tapi ingat sampai dengan batas-batas tertentu. Muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pada suatu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Disampaikannya kepada Nabi Muhammad tentang kaitannya dengan kehidupan di bumi ini. Antara lain, malaikat tersebut berujar, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta, fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun bih." Hiduplah kamu semaumu, sesukamu. Masyita, kita diperintahkan atau dianjurkan, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad, dan Nabiullah Muhammad menyampaikan kepada kita. Kita silahkan hidup seenaknya, semaumu. Hidup yang kayak apa yang Anda inginkan. Anda yang memimpin, Anda yang mengatur. Fa innaka mayyitun, ingat bahwa engkau pada akhirnya juga akan mati. Jadi sepanjang hidup itu, apakah mempersiapkan bekal nanti setelah kehidupan ini atau setelah mati atau apa, terserah kepada Aisyah. Hiduplah semaumu. Yang kedua, ahbib man syi'ta, ahbib ma syi'ta, fa innaka mufariqu. Cintailah siapa saja, siapa orang, apa saja, barang apa yang engkau cintai sesukamu, karena kau sesungguhnya akan berpisah dengan dia, akan berpisah dengan orang, harta yang kau cintai. Yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka majzi'un bih. Berkaryalah, beramallah untuk amal dunia maupun akhirat sesukamu, sekehendakmu, karena sesungguhnya semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Akibat-akibat dari amal kita, perbuatan kita, akan kita rasakan di akhir hayat, atau mungkin bahkan kita akan merasakan buah dari perbuatan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Muslimin rahimakumullah, kita lihat sedikit satu persatu.
Kita boleh saja hidup semau kita, tapi ingat pada saatnya kita akan mati. Orang mati bukan karena orang yang lemah, lemah karena sakit, lemah fisiknya, lemah karena tidak punya kekuasaan, lemah karena tidak punya harta untuk hidup, dan seterusnya. Tidak. Ternyata orang hebat pun, orang berkuasa pun mati. Orang sombong bisa menghidupkan, bisa mematikan pun mati. Kita lihat, kita ingat kisahnya Raja Namrud dengan Ibrahim. Ringkas kisah dalam kisah Ibrahim, dikala Ibrahim menghancurkan 73 berhala dari Raja Namrud, maka dilaporkan kepada Namrud bahwa yang menghancurkan adalah Ibrahim. Lalu Ibrahim disidangkan oleh sang raja. Hai Ibrahim, kau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Tanya saja kepada yang paling gede, yang paling besar, karena ternyata alat untuk menghancurkan, apakah itu kampak, apakah itu bodem, dikalungkan di lehernya si patung yang paling besar. Tanya sama dia. Tapi ternyata, bukankah dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa bicara? Kenapa? Aku suruh bertanya kepada dia. Nah, kalau memang begitu, kenapa kau sembah? Sebenarnya siapa sih Tuhanmu, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim menjawab, Rabbi Allahu yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Qala, maka si Namrud pun menjawab, Ana uhyi wa umit. Aku menghidupkan dan mematikan. Kau mau bukti Ibrahim? Panggilkan 2 orang untuk menghadap ke sini. Titah raja begitu Namrud. Setelah 2 orang menghadap di depannya, pedangnya dihunus, lalu dipenggal lehernya satu, cas. Menggelindinglah kepalanya yang satu, matilah yang satu dibilang, kau keluar, hiduplah kau. Lihat Ibrahim, aku mematikan, aku dapat menghidupkan. Bukan menghidupkan, tetapi membiarkan dia hidup. Lalu Ibrahim berpikir, kira-kira yang tak bisa dibantah apa? Dia katakan garis besarnya, Tuhanku Allah menerbitkan matahari dari timur, minal masyriq. Coba kau terbitkan matahari minal maghrib, dari arah barat kau terbitkan, lalu tenggelamnya ke timur. Coba, ya jelas tidak mungkin bisa membantah, tidak bisa membuktikan si Namrud ini. Akhirnya Namrud marah, bilang sama anggota-anggotanya, mau diapakan Ibrahim ini? Di antara mereka, di antara mereka pada bilang, uqtuluhu aw harriquh, bunuh dia atau bakar dia. Ringkas kisah, si Namrud tentu berpikir kalau dibunuh sekali penggal lehernya mati dia. Tapi kalau dibakar, dia akan rasakan siksaan api yang menyala-nyala. Dalam riwayat dikisahkan, api yang belum disulut itu dikumpulkanlah kayu bakar. Katanya 80 hasta panjang tumpukan kayu bakar, 40 hasta tumpukan kayu bakar, begitu pula ke atasnya. Lalu mereka berpikir, bagaimana nanti kalau disulut, kalau menyala besarnya begitu, siapa yang bisa melontarkan? Siapa yang bisa melontarkan Ibrahim ke dalam api yang gede itu? Lalu mereka juga usul, agar supaya bangunkan bangunan untuk
melontarkan dari bangunan itu Ibrahim ke dalam api. Akhirnya apa? Dibangunlah 2 tugu besar. Tugu kertapel. Dibikin tiang kertapel untuk mengkertapelkan Ibrahim ke dalam api. Dan sampai hari ini kertapel itu masih utuh. Padahal Ibrahim saja menurut ahli sejarah diperkirakan lahirnya Ibrahim 2295 sebelum Masehi. Jadi dengan sampai sekarang ya hampir 5000 tahun tiang itu masih ada dan bisa disaksikan. Ada antara Tigris dan Efrat, Turki. Sedangkan tempat pembakarannya karena Ibrahim dibakar. Waktu itu menurut kisah 7 hari 7 malam barulah padam api itu. Setelah padam, orang pada nonton bagaimana akibat dari Ibrahim yang dibakar. Ternyata Ibrahim lulus dari pembakaran, jangankan kulitnya, badannya terbakar, bajunya saja tidak disentuh oleh api. Kenapa? Maunya Allah. Qulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Api diperintahkan dingin dan diperintahkan agar menyelamatkan Nabiullah Ibrahim. Dan menurut sejarah, menurut kisah sampai hari ini, bahwa bekas api pembakaran itu jadilah kolam. Airnya jernih, ikan yang ada dalam kolam itu berwarna hitam dop. Dari puntung-puntung arang-arang kayu yang terbakar itu menjadi ikan. Dan ikannya adalah warna hitam dop. Dan sampai hari ini tidak ada ikan lain kecuali ikan yang berwarna hitam itu. Nah, ini akhirnya apa? Ternyata Namrud tidak mampu mematikan atau membunuh Ibrahim. Yang pada akhirnya Namrud ini juga suatu ketika ternyata bala tentaranya yang diagung-agungkan, tidak ada yang bisa lawan terhadap bala tentaranya itu. Allah yang melawan, menurunkan nyamuk sebanyak-banyaknya. Nyamuk itu menyerang tentaranya Namrud dan sebagian besar pada mati. Akhirnya Namrud pun lari masuk ke dalam kamarnya, steril dari apa-apa. Menurut dia ternyata ada seekor nyamuk yang bisa masuk ke dalam kamarnya, bahkan masuk lewat hidungnya, bersaranglah di dalam tubuhnya. Lama-kelamaan, hari demi hari, dan kemudian penyakit pun menggerogoti si Namrud dan pada akhirnya mati juga. Nah, ini sebagai contoh. Fa innaka mayyitun. Engkau semua juga akan mati. Hiduplah kau semaumu, kau akan mati. Namrud sebagai raja yang berkuasa pun mati. Yang kedua, cintailah seseorang, cintailah harta sesuai dengan apa maumu. Karena harta itu akan berpisah juga dengan kita. Kita akan meninggalkan dia. Kenapa? Kita didatangi oleh kematian. Berpisah juga dengan harta yang kita cintai. Berpisah juga dengan orang yang kita senangi. Contoh, Qarun membangga-banggakan hartanya. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Betapa banyaknya hartanya Qarun sampai-sampai anak kunci gudangnya tidak mampu dipikul oleh orang yang sekuat-kuatnya. Orang yang kuat sekalipun tidak mampu memikul anak kunci gudangnya. Artinya menggambarkan betapa banyak gudangnya. Anak kuncinya saja tidak mampu dibawa oleh orang, apalagi gudangnya tentu banyak dan isinya tentu banyak.
diajak oleh Nabi Musa agar supaya ingat-ingat juga kepada Allah Tuhanmu yang telah mengkaruniakan hartamu itu. Apa katanya si Qarun? Sombongnya bukan main. Hartaku ini bukan dari Tuhan. Min ilmin indi katanya. Innama utituhu min ilmin indi. Hartaku ini ku peroleh bukan dari Tuhan. Min ilmin indi. Karena ilmuku, karena pintarku, karena pandaiku. Mengumpulkan harta. Akhirnya suatu ketika dia dengan sombongnya, dengan congkak dan sombongnya pawai. Beriring-iringan. Mengumpulkan dayang-dayangnya. Bidadari-bidadarinya. Dikumpulkan. Kemudian hartanya, kuncinya, konon kabarnya, konon dalam bercerita bahwa kuncinya saja diangkut oleh 60 ekor unta. Nah, begitu juga bala tentaranya banyak sekali. Dan pada saat itu ternyata Allah memberikan gempa. Likuifaksi pun terjadi sehingga membenamkan hartanya. Fahasabna bihi wa bidaril arda. Hartanya, dayang-dayangnya, pengawal-pengawalnya masuk ke dalam perut bumi. Dan sampai hari ini ada danau. Di wilayah Mesir sana ternyata danau itu adalah danau Qarun namanya. Bahiratul Qarun. Orang sana bilang Bahiratul Qarun atau danau Qarun. Ini sampai hari ini masih dapat dilihat danaunya. Dan pancang-pancang bekas gedungnya masih dapat dilihat, masih ada. Nah, ini apa namanya? Sebagai pelajaran bagi kita semua, ternyata apa yang kita cintai, harta yang kita cintai juga akan berpisah dengan kita. Dan yang ketiga, kita diperintahkan berkarya, beramal. Apakah amaliyah yang berupa ibadah? Apakah amaliyah yang berupa keduniaan? Maka semua itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Kita lihat yang sampai hari ini masih diingat-ingat, masih diberitakan sama orang bahwa dulu ada kapal yang terhebat zaman itu, Titanic. Ini dibangun oleh Thomas Anderson. Kapal Titanic ini dikala berlayar, sambutan pidatonya si Thomas ini mengatakan, kapal ini hebat, tak akan bisa tenggelam, tak akan bisa karam di laut. Bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Nah, itu ada di YouTube seperti itu. Begitu sombongnya si Anderson yang membangun kapal ini, bukan pemiliknya, sing membangun. Apa yang terjadi? Ternyata ya, kapal tersebut menabrak es, gunung es yang ada dalam laut dan pecahlah kapal tersebut dan tenggelamlah kapal tersebut. Sampai hari ini katanya masih diupayakan untuk diangkat ke permukaan. Bahkan ada yang bilang sudah dapat dan seterusnya untuk diangkat ke permukaan yang nanti jadi tontonan bagi kita yang hidup. Peristiwa ini pada tahun 1912 Masehi. Ini adalah karya anak manusia, karya manusia yang dibangga-banggakan, meninggalkan Allah, bahkan sombong terhadap Allah. Allah saja tidak mampu katanya untuk menenggelamkan kapal itu. Ini di dunia saja dia dapat rasakan. Anderson juga ikut tenggelam dalam kapal tersebut. Belum nanti di akhirat balasannya
pertanggungjawabannya kayak apa? Nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala, karyanya mencelakakan orang, sombongnya meniadakan Allah, nanti dia akan terima, akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti menurut hadis tersebut. Inilah penyampaian dari malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk mengingatkan kepada kita, kita diperintahkan bebas memilih. Kita diciptakan sebagai pengatur, maka kita bebas mengatur khususnya diri kita. Apakah kita menuju, apakah kita ingin agar kita masuk ke dalam kehidupan yang surgawi atau masuk dalam kehidupan yang nerakawi. Artinya model neraka atau model surga terserah kepada kita. Masyita, hiduplah sesuai dengan maumu. Nah, oleh karenanya hidup ini pilihan, silahkan kita memilih mana yang bagus. Kenapa? Petunjuk-petunjuk sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar. Ini jalan selamat, ini jalan yang tidak selamat. Sudah ditunjukkan. Mumpung ini awal tahun Hijriyah, mari kita berprogram untuk hidup yang kayak apa yang kita inginkan. Ini adalah suatu kebebasan bagi manusia. Manusia yang diciptakan bisa memilih apa yang dia pilih. Kenapa? Yang bagus sudah ada, yang tidak bagus juga sudah ditunjukkan, sehingga kita tinggal memilih. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat adanya. Barakallahu lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Akhirnya marilah kita tutup khutbah kita dengan berdoa. Moga Allah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dosa yang kita sengaja maupun dosa yang kita tidak sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir lana dzunubana khotoyana kullaha wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ba'idna min kulli bala, ba'idna min kulli marad, ba'idna min kulli fitnah, imma fitnatid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha tazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا سوسوkum fa inna tasyata sufuf min tamam salat saf mohon diatur rapat dan lurus. Saf depan yang masih kosong mohon diisi terlebih dahulu. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.